Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun, fasilitator pembelajaran desain organisasi. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang model desain organisasi. Seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang ketiga tentang desain organisasi yang sifatnya tradisional dan kontemporer atau modern. Yang tradisional banyak menggunakan model desain organisasi mekanistik, sedangkan yang kontemporer atau modern banyak menggunakan model desain organisasi organik. Apa itu model desain organisasi? Model desain organisasi adalah mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Saya contohkan misalnya di dalam organisasi pemerintahan yang sifatnya mekanistik desainnya itu ya. Di situ ada bupati sebagai posisi gitu ya, ada sekretaris daerah, ada wakil bupati, ada sekretaris daerah sebagai posisi, lalu ada kepala-kepala dinas, ya, ada dinas-dinas, ada sekretaris daerah, ada badan perencanaan pembangunan daerah, ada badan kepegawaian dan pengembangan SDM, ada dinas pariwisata. Nah, dinas-dinas tadi merupakan bagian-bagian. Dinas, badan, kantor, sekretariat itu bagian-bagian. Sedangkan posisinya itu adalah bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Itu posisi. Ya, orang-orangnya bisa misalkan bupati siapa, misalkan kalau di Sumedang itu Dr. Ahmad Munir, sekda, siapa namanya, kepala dinas siapa namanya gitu misalnya gitu ya. Nah, setiap bupati memiliki fungsi, setiap sekretariat daerah memiliki fungsi, setiap badan memiliki fungsi, setiap dinas memiliki fungsi. Nah, itu ada fungsi-fungsinya gitu ya. Nah, dan biasanya ada orang-orang ditempatkannya di situ. Nah, itulah sebenarnya jangan lupa juga setiap badan atau dinas ada bagian-bagian itu memiliki tugas dan wewenang. Posisi pun memiliki tugas dan wewenang. Orang-orang pun memiliki tugas dan wewenang, sehingga ada hak dan kewajibannya juga. Nah, desain organisasi itu seperti yang sudah saya katakan, yaitu ada desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik. Desain organisasi mekanistik itu karakteristiknya atau atributnya itu proses kepemimpinan tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Jadi si pemimpin kalau di dalam organisasi mekanistik itu tidak mempercayai bahwa bawahan, karyawannya, pegawainya itu bisa bekerja dengan baik. Makanya kita biasanya di dalam manajemen itu ada manajemen X ya, tidak mempercayai. Proses manipulasi hanya menyadap motif fisik, rasa aman, ekonomi melalui perasaan takut dan sanksi. Jadi proses motivasinya itu memberikan motivasinya itu memberikan motivasinya itu hanya urusan fisik aja. Kalau mau misalnya bawahannya bekerja dengan baik, maka dia iming-imingi dengan reward. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan ini dengan baik, maka saya akan kasih reward apa gitu. Nah, itu misalnya biasa berupa duit gitu ya.
Itu aja gitu ya, berupa duit aja. Nah, itu kalau tidak mengerjakan sesuatu maka akan dikasih sanksi apa gitu. Nah, itu biasanya itu proses motivasinya. Lalu proses komunikasinya berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu tidak akurat. Jadi proses komunikasinya itu dari atas ke bawah berupa perintah saja, dari pemimpin puncak kepada pemimpin menengah kepada pemimpin bawah dan pelaksana. Gitu. Lalu proses interaksi bersifat tertutup dan terbatas, hanya sedikit pengaruh bawahan atas tujuan dan metode pemerintahan. Ya, interaksinya terbatas tadi, interaksinya dari atas ke bawah aja ya. Bawahan itu tidak bisa mempengaruhi bagaimana kerja-kerja di organisasi tersebut. Biasanya dalam penentuan tujuan. Yang menentukan tujuan, visi misi tujuan sasaran itu pimpinan, bukan bawahan. Atau bukan bersama-sama gitu minimal gitu ya. Lalu proses pengambilan keputusan hanya di tingkat atas. Ya, jadi keputusan-keputusan itu diambil di tingkat atas, termasuk visi misi tujuan, metodenya untuk melakukannya apa gitu. Nah, itu di tingkat atas. Itu organisasi yang sifatnya mekanistik. Lalu proses pengambilan keputusan hanya proses penyusunan tujuan dilakukan di tingkat puncak original tanpa mendorong adanya proses kelompok. Jadi ini semuanya tentukan dari atas seperti yang saya berikan tadi. Proses kendali dipusatkan dan menekankan upaya memperhalus kesalahan. Nah, yang bertanggung jawab atas pengendalian semua kegiatan itu pemimpin puncak. Nah, ini biasanya tujuannya juga hanya bagaimana caranya supaya para bawahan itu tidak melakukan kesalahan. Itu desain organisasi mekanistik, atributnya seperti itu. Sedang desain organisasi organik itu atributnya adalah bahwa proses kepemimpinan itu mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan atas atasan antara atasan bawahan dalam segala hal persoalan. Ya, dalam hal dan persoalan. Jadi si pemimpin itu percaya bahwa bawahannya itu, pegawainya itu, karyawannya itu mampu bekerja. Makanya yang sering gunakan adalah manajemen faktor Y gitu ya. Proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Jadi kalau kita menyusun program gitu ya, programnya itu disusun dari bawah gitu. Dari seksinya dulu lalu dari seksi kumpul-kumpul seksi ke bidang kumpul-kumpul bidang lalu ke organisasi. Ke dinas keseluruhan. Kalau di pemerintahan itu begitu. Tapi kalau di perusahaan mungkin bagian-bagian subag-subag kumpul-kumpul jadi satu terus sampai ke seluruh organisasi atau perusahaan. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas ke bawah, ke samping gitu ya. Jadi multi arah gitu ya. Tidak hanya dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas, dari samping dari satu unit kerja dengan unit kerja dari satu pejabat ke pejabat lain gitu. Yang keempat, proses interaksi bersifat terbuka dan ekstensif, baik atasan maupun bawahan dapat mengaruhi tujuan dan metode fundamental. Jadi proses interaksinya itu kalau di dalam membuat program gitu ya, tidak dari atas saja programnya apa-apa, tapi juga silakan bawahan itu menyusun tadi. Bisa berdebat, bisa berdiskusi, bisa menyampaikan saran, pendapat gitu ya. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Tadi saya contohkan juga prosesnya sama seperti ya. Kalau dalam membuat visi misi tujuan dan program pelaksananya itu dari bawah gitu ya. Proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Jadi ada tujuan seksi bidang dinas kabupaten atau daerah gitu ya. Proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Jadi setiap ada masalah di setiap bagian, silakan selesaikan sendiri. Dan setiap orang itu bisa mengendalikan diri dengan mawas diri. Pengawasan melekat itu dilakukan di situ kalau sifatnya organik. Nah, sekarang apa sih perbedaannya antara organisasi mekanistik dengan organistik kalau ditinjau dari unsur-unsur yang membentuk struktur organisasi? Nah, ini spesialisasi tinggi kalau mekanistik. Artinya orang-orang itu ahli di bidang itu. Kalau mekanistik itu ya. Jadi kalau orang PU gitu ya, dinas PU berarti di situ tuh di dalamnya hanya yang ahli di bidang pembuatan jalan, pembuatan gedung gitu ya, pengelolaan air gitu ya. Di situ ahlinya situ semua. Jangan ada bidang lain di situ gitu ya. Kalau tim lintas fungsi organisasi itu bisa saja itu itu di situ
manajernya saja gitu, tapi ketika mengambil itu dari banyak pihak gitu. Kalau mekanistik terrepresentasi kaku, ya, tidak bisa diotak-atik lagi, kerjanya di antara mereka saja gitu. Kalau ini tim lintas hierarki, misalnya dalam pembuatan undang-undang gitu ya. Nah, atau misalnya contohnya Perda gitu, bukan hanya dari tim yang teknis saja, misalkan kalau pembuatan Perda tentang anti rokok gitu ya, ya bukan hanya dinas kesehatan tapi juga ahli-ahli lain yang diambil dari pihak-pihak lain gitu ya, termasuk perguruan tinggi, swasta gitu. Lalu yang ketiga itu rantai komando jelas. Nah, ini rantai komando jelas. Jadi tadi kalau di mekanisme tadi kalau di pemerintahan daerah gitu dari bupati, wakil bupati, ada sekda, ada kepala-kepala dinas, ada kepala-kepala bidang, ada kepala seksi, daru pelaksana. Itu rantai komando jelas dari atas bawah. Nah, kalau organisasi masing layanan informasi bebas dari mana saja gitu ya. Nah, lalu yang keempat rantai kendali sempit. Kalau mekanistik itu rantai kendalinya paling banyak 8 gitu ya, kebanyakan kalau saya teliti. Tapi pada umumnya antara 3 sampai 5 gitu ya. Nah, kalau ini rentang kendali lebar berarti bisa lebih dari 100 itu satu orang pemimpin itu mengawasinya itu. Kalau mekanistik sifatnya sentralisasi. Jadi pengambilan keputusannya dilakukan oleh pemimpin puncak. Sedangkan yang organistik, pengambilan keputusannya diserahkan kepada pemimpin yang sifatnya teknis di paling bawah gitu ya. Di mekanistik formasi tinggi, jadi segala suatu kegiatan di organisasi itu diatur oleh peraturan undang-undangan atau minimal SOP, standar operating procedure. Sedangkan organisasi yang sifatnya modelnya organistik, formasi rendah, ya biasanya garis-garis besar saja, lalu diserahkan ke orang-orang di tingkat bawah. Kesimpulannya, organisasi mekanistik itu beberapa organisasi yang dikendalikan secara kaku dan ketat, organisasi organik, desain organisasi yang sangat fleksibel dan mudah dirubah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan model desain organisasi.